kasih Mas Adi udah membuka acara komunitas Strada itu ya. Strada itu tadi Mas Adi udah sempat cerita gitu ya. Jadi kita berdiri tahun 2016 dan proyeknya amatir-amatir gitu ya, bukan bukan yang besar-besar gitu. Kita cuma ya mengambil beberapa poin yang mungkin jarang-jarang diminati itu kayak Jawa Kuna dan Jawa Klasik. Kalau di kampus kan banyak ya, masih dosen-dosen yang fokus di intelektualitas dan lain-lain. Mungkin kalau di Serada tadi yang dibilang Serada Institut itu sebenarnya kita banyak melihat kekurangan apa ya warga-warga dan teman-teman di kampung gitu yang membutuhkan resource tentang kebudayaan, tetapi kadang-kadang mereka nggak tahu tuh harus harus lihat di mana gitu. Akhirnya Serada membantu, awalnya cuma membantu gitu. Oke, sore ini saya akan mempresentasikan ya tentang kucing gitu. Sebenarnya ini ide sekilas gitu ya dari beberapa polling yang pernah Strada adakan gitu, mau bahas apa, terus banyak responden gitu yang bilang kucing gitu. Nah, di Jawa itu sebenarnya ada nggak sih pengetahuan atau terkait dengan naskah-naskah kucing? Mungkin saya nanti presentasi terkait kucing hanya dialog dan teman awam biasanya juga eh, sesuatu yang cukup ini ya, cukup cukup berat gitu sebenarnya bagi bagi masyarakat yang tidak begitu paham tentang kesusastraan, terutama naskah-naskah kuno. Gitu. Terkait dengan kucing itu sebenarnya kita mengenal banyak ya, banyak banyak dugaan gitu ya. Secara ada beberapa teman yang sangat ahli bidang ini ya, bidang bidang biologi gitu, terutama mamalia. Dia bilang bahwa ya di seluruh dunia itu relatif ada kucing gitu. Maksudnya mulai dari Mesir sampai dengan Asia itu kita kita pasti menemukan kucing dengan berbagai macam jenisnya. Nah, di situ pula kita mendapatinya. Jadi dalam dalam kebudayaan, misalkan yang paling terkenal itu pasti kan Mesir gitu ya. Ada mitos-mitos terkait kucing dan karena juga diwujudkan ya dalam berbagai bentuk film gitu. Kemudian ada juga dengan eh, cerita-cerita terkait dengan kucingnya kucing Nabi Muhammad misalnya. Nah itu juga sangat terkenal ya. Saya mendapatkan banyak cerita lah tentang itu ya, bagaimana kucing di dalam masyarakat Islam ya, masyarakat Muslim itu banyak banyak sekali mendapatkan tempat gitu. Nah, nah sebenarnya itu juga yang merasuk di dalam kebudayaan Jawa gitu ya. Jadi di dalam kebudayaan Jawa itu kita akan mengenal kucing dalam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang-ruang khusus gitu ya. Ruang khusus itu bisa bisa apa saja sebenarnya, misalkan kayak eh, upacara-upacara tertentu, kemudian em, rekam simbol tertentu ya. Misalkan seperti di Jawa Barat, saya pernah mendengar sebuah cerita ya di Jawa Barat Selatan, daerah daerah ini ya, mepet-mepet pegunungan selatan Jawa Barat. Jadi Sumedang ke selatan lagi, terus di Cidaun gitu. Saya banyak mendengar cerita bahwa beberapa masyarakat Jawa Barat yang masih menganut mungkin apa ya, bisa dibilang ilmu ya, ilmu tertentu begitu, mereka menggunakan kucing hitam itu untuk sesaji gitu ya. Di Jawa pun sepertinya juga samar-samar ya, saya dengar di pedalaman masyarakat Jawa, terutama di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Timur di sekitar Jember Selatan juga. Tapi saya sendiri
belum pernah menjumpai secara langsung begitu ya. Apakah benar gitu menggunakan kucing itu untuk sesaji gitu. Tapi saya mendengar itu cukup banyak. Kemudian eh, lanjut slide-nya. Jadi pertanyaannya jelas sejak kapan ya di dalam masyarakat Jawa itu kita mengenal kucing gitu. Nah, ini yang bukti sekali lagi ya karena basisnya Serada itu kalau bisa sedekat mungkin dengan ruang akademik gitu ya. Jadinya kita mendasarkan diri pada bukti-bukti yang empiris gitu ya. Walaupun cerita lisannya cukup banyak tentang kucing itu. eh jadi kalau poin pertama tentang kucing kita bisa melihatnya di relief-relief ya. Lanjut itu di uh, misalkan di Candi Mendut. Di Candi Mendut itu ada relief ya, tentang kucing gitu ya. Kucing yang dia membawa lonceng, terus di depannya itu ada tikus. Nah, itu tikus itu menurut interpretasi ya salah satu bante yang ada di Vihara Mendut itu dia menyatakan bahwa ini kucing ini dia menyamar ya menjadi seorang pendeta gitu ya, membawa tongkat, membawa apa semacam tasbih begitu ya, semacam kalung yang berisi bulatan-bulatan begitu, dia menyamar sebagai pendeta untuk mengelabui si tikus ini, untuk memakan si tikus ini tapi dengan jalan penderitaan. Atau itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua memang eh, bisa diinterpretasikan yang lain. Itu masih bebas tafsir. Tetapi memang kita tahu kan di Candi Mendut itu memang banyak sekali cerita-cerita fabel yang itu turunan dari tradisi Pancatantra kemudian diturun ke Tantri ya, dan Tantri Kamandaka, kemudian ada misalkan yang ditulis disertasi Mas Revo itu ada Kidung Tantri dan Tantri Kediri dan lain. Nah, cerita-cerita tentang tantri ini banyak sekali diadopsi di dalam candi-candi di Jawa dan diwujudkan dalam bentuk relief. Nah, salah satunya adalah relief di Candi Mendut ini. Nah, ada dugaan ini bagian dari cerita tantri itu, tetapi sampai hari ini saya sendiri mungkin saya yang kurang baca terkait keberadaan kucing dalam cerita tantri ini diduga memang bagian dari tantri gitu, dari cerita tantri. Kemudian lanjut ada juga di Candi Pawon ya. Candi Pawon itu juga ada relief ya terkait kucing gitu. Nah, saya tidak tahu fungsinya apa dan ini masih berdiri tunggal relief ini gitu ya. Relief ini cuma ada di dinding dan dia tidak berelasi dengan relief yang lain. Nah, itu mungkin juga bisa harus membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sebenarnya uh, fungsi kucing di Candi Pawon apa gitu. Kemudian lanjut ada juga masih di Candi Mendut ya. Ada Candi Mendut itu juga ada relief tentang kucing. Nah, itu yang depan. Yang depan itu juga diinterpretasikan sebagai kucing, tapi ada juga yang bilang oh itu bukan kucing, itu kera gitu. Nah, itu juga membutuhkan ini pemahaman karena di dalam bingkai ini kan ada yang tidur itu nanti kera, terus yang itu ada kambing begitu ya, cerita tentang kera dan kambing. Nah, apakah sosok yang depan ini kera juga atau kucing gitu? Nah, ini juga perlu mendapatkan sentuhan penelitian ikonografis. Kemudian lanjut eh, dalam bentuk yang sangat terkenal ya dalam kutipan ini paling banyak ditemukan di internet. Teman-teman ketik ketik apa namanya keyword kucing, relief kucing di Google gitu, nanti yang keluar pasti Prambanan gitu. Nah, ini juga bagi saya dugaan ya, karena sebenarnya ini juga mungkin bukan kucing gitu, mungkin kilin atau mungkin relief yang lain, karena di Prambanan kita menemukan eh, relief-relief terkait dengan bentuk singa ya dalam tradisi Tionghoa, mungkin ada silang kebudayaan dari Tionghoa dan pilin, tapi di sini diwujudkan dalam
dalam gaya, dalam tanda kutip fragmen Kinara-Kinari gitu, jadi menjaga Kalpa. Nah, jadi kita tahu kan Kinara-Kinari itu menjaga Kalpataru ya, pohon Kalpa, kemudian di kanan kirinya selalu ada binatang yang berdampingan gitu, binatang yang berdampingan dan seimbang. Nah, itu juga bagi saya masih dugaan, walaupun di media massa sudah santer sekali ini relief kucing gitu, tapi saya belum belum meyakini bahwa ini memang kucing. Itu silahkan nanti teman-teman melanjutkan penelitian itu. Kemudian dalam tentang kucing ini dalam kesusastraan Jawa memang ada ya penelitian-penelitian terkait hewan-hewan dalam dalam kesusastraan Jawa kuno. Ya, Jawa kuno itu yang saya maksud Jawa kuno mungkin teman-teman yang baru baru bergabung dan tidak begitu paham tentang dunia sastra. Jadi yang akan saya sampaikan kalau di sini saya menyebut Jawa kuno itu adalah Jawa di mana itu berangkat dari tahun 400 sampai dengan tahun 1500. Jadi bahasanya masih menggunakan bahasa Jawa kuno. Sedangkan pasca 1500 sampai sekarang saya akan banyak menyebut dengan Jawa klasik atau Jawa baru. Nah, itu untuk mendasari itu. Jadi lanjut di dalam kesusastraan Jawa kuno itu kita memiliki tidak banyak ya, sekali lagi tidak banyak apa ya pengetahuan tentang keberadaan hewan-hewan ya, dalam Jawa kuno, apalagi hewan-hewan yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan struktur dewata gitu ya, struktur bagaimana pemujaan pada waktu itu, bagaimana agama pada waktu itu. Beda ceritanya dengan misalkan celeng, kemudian lembu, kemudian kuda, kemudian ada burung ya, burung ya, burung-burung yang cukup terkenal merak misalkan. Itu terkait dengan banyak mitologi dan dia banyak terkait dengan klaim dan kepercayaan masyarakat Hindu pada waktu itu. Tetapi kan kucing sependek pengetahuan saya dia tidak begitu banyak ya dan menjadi sorotan tertentu. Saya tidak tahu ya apakah di India sangat sedikit kucing atau bagaimana, tetapi kultus itu ketika dibawa ke Asia Tenggara, kucing itu tidak begitu mendapatkan eh, apa ya tempat gitu di dalam struktur kepercayaan Hindu dan Buddha. Ini misalkan kita kita baca dalam dalam apa namanya tradisi itihasa misalkan Ramayana, kemudian Mahabharata yang pecah-pecah itu di Astadasapara dan lain-lain, di situ tidak banyak ya. Jadi misalkan itu yang dibuat beberapa ribu tahun sebelum Masehi saja, kucing tidak banyak disebutkan di situ. Apakah kucing itu tidak ada atau kucing itu tidak mendapatkan tempat atau sorotan dalam dalam struktur masyarakat pada waktu itu. Itu juga yang kita terima di dalam kesusastraan Jawa kuno. Nah, akhirnya dalam kesusastraan Jawa kuno ya saya belum membaca semuanya secara detail, saya hanya mengambil dari kamus ya, kamusnya Pak Zoetmulder, terus di situ Zoetmulder mengarahkan saya untuk membuka Partayatna. Jadi Partayatnya itu sebuah kakawin yang ditulis pada masa akhir Majapahit ya, abad 15 abad 16. Narasinya itu mirip dengan Arjuna Wiwaha, jadi tentang pernikahan Arjuna, di mana Arjuna bertapa di hutan, kemudian dia digoda bidadari, kemudian mengalahkan Iwata Kawaca dan seterusnya. Nah, atau di Jawa kita mengenal dengan Begawan Ciptoning misalnya dalam pagelaran wayang Jawa. Nah, di situ ada sebuah teks gitu, sebuah teks di mana kucing itu disebut gitu dalam dalam sastraan Jawa kuno. Jadi kasilit kucingnya mamanek pala, mamuncak iling wesah tepus. Nah, itu kira-kira bahasa Indonesianya kan kesilip itu sama ya seperti seperti bahasa Indonesia sekarang terselip kucing itu gitu. Mungkin dalam tanda kurung saat memanjat buah gitu, saat memanek pala, memanjat buah, memuncak iling wesah. Jadi ada buah itu, buah wesah itu sebenarnya apa ya? Ini rempah-rempah seperti apa ya wesah itu. Nanti bisa ini kok apa ya? Saya lupa namanya. Kapulaga itu.
Jadi pohon kapulaga itu bentuknya seperti pohon pohon laos gitu, pohon jahe tapi besar. Dia ada buahnya di puncak-puncak itu, buah kapulaga itu. Nah, jenis pesahnya itu pesah tepus, itu pesah yang besar gitu, pesah yang tinggi seperti pohon pohon bambu gitu. Nah, itu kucing itu ini ya, kucing di situ disebutkan bahwa kucing itu terselip batang-batang batang-batang resah ini ketika dia memanjat memanjat kapulaga ini. Ya, mungkin dia hanya mengambil bunga kapulaga gitu. Nah, Jude Mulder hanya mencatatkan itu ya, tapi mungkin saja ada dalam teks yang lain ya, misalkan teman-teman tertarik untuk meneliti lebih lanjut ya terkait dengan keberadaan kucing dalam masyarakat Jawa kuno, itu juga bisa diteruskan dalam penelitian lain gitu. Kemudian saya lanjut lagi um, ke dalam masyarakat Jawa Baru ya, ke Jawa klasik. Jadi di itu juga masih diteruskan ya dalam kesusastraan Jawa Baru, itu kita mengenal dengan naskah Serat Katurangganing Kucing. Lanjut itu jadi Serat Katurangganing Kucing adalah sebuah naskah yang dia cukup banyak ya dikenal gitu, cukup banyak dikenal di dalam masyarakat Jawa. Nah, jadi misalkan di dalam beberapa skriptorium kita bisa bisa menemukan naskah tentang kucing ini. Bisa lanjut Oke. Nah, saya tidak akan mengambil beberapa naskah ya, ada banyak, cuma saya ambil yang agak berbeda saja. Misalkan naskah Katurangganing Kucing dalam dalam kumpulan serat warni-warni ya di Radio Pustaka itu dengan kode RP366 gitu. Makanya mungkin di sini ada Pak Toto dan Mbak Nia ya yang sangat menguasai koleksi Radio Pustaka. Nah, itu juga yang mungkin gitu ya, mungkin menjadi naskah yang paling tua yang saya temukan dalam dalam kesusastraan Jawa Baru yang memuat tentang uh, kucing ini gitu. Mungkin ada naskah-naskah yang lain ya, karena saya belum mengecek ya, misalkan naskah-naskah primbon atau kumpulan serat warni-warni yang lain, itu teman-teman juga nanti bisa melacaknya. Jadi juga bisa menjadi satu korpus penelitian besar juga, misalkan bagaimana kucing itu dipahami dalam masyarakat abad 18 atau 19. Itu juga membutuhkan penelitian lanjut. Nah, kemudian ada juga serat Katurangganing Kucing yang dicetak oleh Van Dort itu tahun 1871. Ini persis dengan naskah Serat Katurangganing Kucing yang ada di Raja Pustaka. Isinya sama, kemudian kontennya sama. Saya menduga, tetapi ini belum pasti. Jangan-jangan Katurangganing Kucing yang dicetak oleh di percetakan Van Dort tahun 1871 di Semarang ini adalah naskah yang ditulis di skriptorium Raja Pustaka. Karena dating tahunnya lebih tua serat warni-warni yang ada di Raja Pustaka itu. Jadi selisih tahunnya cukup panjang ya, 1847 ke 1871. Nah, kemudian ada juga serat Ngalamateng Kucing ya di koleksi Kabupaten Yogyakarta. Di situ tidak ada angka tahun, gitu. Tapi ada sedikit perbedaan-perbedaan. Nanti nanti saya singgung perbedaan-perbedaan itu. Tapi secara apa ya namanya? Secara utuh gitu ya. Jadi kesatuan dari jenis-jenis kucing itu sama seperti yang diterangkan dalam serat serat warni-warni dalam koleksi Radio Pustaka. Kemudian agak melintas begitu ya, melintas di Bali gitu. Kita juga menemukan Carcan Meong misalnya. Carcan Meong itu juga 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 naskah tentang kucing ini. Dia dimiliki di Dompirtia di Bali dan tanpa tahun gitu. Agaknya ini naskah yang lebih muda juga dari Radio Pustaka. Kalau mengingat mengingat pembuatan Gerjon Pirte ya pada waktu itu. Tapi ini juga menarik untuk diteliti lagi. Apakah naskah ini naskah yang berjejaring
atau naskah yang dibuat setelah diterbitkannya Katurangan Kucing oleh CV Van Dok dan itu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, tapi sore ini saya cuma mengambil satu naskah yang di berada di koleksi Museum Radia Pustaka gitu ya. Mungkin kapan-kapan teman-teman bisa main di sini ada Pak Toto. Ini masih pandemi. Nanti mainnya setelah pandemi itu sampai kemarin diperpanjang sampai tanggal 8. Nanti kalau ke Solo bisa main dan bertemu dan berkunjung ke Museum Radia Pustaka. Wah, itu gudang ilmu di sana. Jadi dari semua naskah ya dalam jenis satu korpus naskah Katuranggan Kucing baik di Jawa, Solo, Jogja maupun di Bali maupun naskah cetak yang ada di Semarang ya dicetak di Semarang itu pada intinya kontennya sama. Dia memuat sekitar 18 kucing jenis kucing yang ada dengan pandangan tertentu. Nah, mayoritas gitu ya dari Serat Katuranggan ini cuma mendasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah warna kucing, dan yang kedua adalah eh, perilaku kucing. Jadi bagaimana dalam masyarakat Jawa menentukan apa ya namanya pembuatan serat serat Katurangganing kucing itu di klasifikasi kucing-kucing di dalam masyarakat Jawa itu didasarkan pada warnanya, kemudian pemaknaan terhadap atau kita sering nyebutnya sasmito gitu. Sasmito itu apa ya bahasa Indonesia yang pas itu? Ya, mungkin ada peristiwa kucing uh, bertingkah seperti apa, nah itu punya makna tertentu. Itu jadi dari Serat Katurangganing Kucing, kemudian Ngalamateng Kucing, Carcan Meong, terus beberapa naskah-naskah sejenis ya, yang tersimpan di primbon-primbon terkait kucing itu hanya dibagi pembagiannya terkait dengan warna dan tingkah laku kucing. Jadi ada dua itu yang 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 kita tentukan. Kemudian lanjut lanjut. Nah, naskah-naskah Katuranggan ya. Tadi kan kata saya ada cerita tentang naskah ini ya, naskah tentang korpus naskah kucing itu. Nah, ada juga naskah-naskah Katuranggan yang lain. Nah, ini menjadi penting ya. Mengapa kok ini naskah bahas kucing tapi kok judulnya naskah Katuranggan gitu. Padahal Turonggo itu kan kuda gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu Turonggo itu berarti kuda gitu. Ini menarik ya. Nanti teman-teman bisa bisa cross check di dalam Serat Dasawarna Mokawi gitu ya. Atau satu lagi kamus ya yang dibuat oleh Ronggo Warsito dan Winter ya, Warden Book eh, tentang kamus-kamus yang dibuat di Solo ya pada waktu itu untuk penerjemahan Alkitab ya dalam bahasa Jawa itu Katuranggan ini dimaknai sebagai tanda-tanda gitu. Jadi itu bisa dicek ya dalam Dasana Mokawi gitu. Turonggo itu terkait dengan tanda-tanda dan ciri-ciri gitu. Arti dalam bahasa Indonesia seperti itu. Sependek pengetahuan saya ada 5 jenis gitu ya. 5 jenis naskah Katuranggan yang pernah saya jumpai, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan. Yang pertama adalah Katurangganing Wanito, kemudian Katurangganing Perkutut yaitu burung perkutut, kemudian Katurangganing Jaran jadi tentang kuda, kemudian Katurangganing Gagak dan Perenjak. Ini biasanya bukan eh, gagak dan perenjak peliharaan, tetapi suara gitu, suara gagak dan perenjak, oh dari arah mana, dari arah timur nanti tandanya seperti ini. Dan yang terakhir praktis Katuranggan Kucing. Nah, jadi naskah-naskah Katuranggan ini yang menarik dia oh iya Mas Dandung, Katuranggan yang kapal itu sama ya sebenarnya. Kapal itu yang dimaksud bukan kapal perahu ya, praktis itu adalah kapal kapal itu kuda atau jaran, itu sama. Naskah Katurangganing kapal itu sama dengan naskah Katurangganing jaran. Nah, itu jadi mungkin nama lain ya. Nah, beberapa pengetahuan tentang Katuranggan ini juga dihimpun dalam naskah Centini Kadipaten. Dan ini praktis ya, menarik ya, karena
ketika saya studi tentang Centini itu, saya juga menemukan ini ya, pengetahuan tentang Katuranggan ini, bagaimana perempuan itu kalau bentuk tubuhnya seperti ini eh, dia ini ya, dia punya sikap seperti ini gitu. Kalau perkutut nanti perkutut yang matanya merah terus bulunya putih semua, nanti dia akan membawa apa seperti itu. Nah itu nasihat-nasihat Katuranggan ya, yang bisa dipahami. Nah secara akademik Katuranggan kucing pernah diteliti oleh teman-teman di Undip ya, ada namanya Miria gitu ya, pernah nulis tentang jurnal. Sayangnya penelitian itu hanya mengambil satu naskah gitu ya, padahal umumnya studi filologi itu kan membandingkan beberapa naskah ya. Nah, kalau nggak namanya nggak sama terus dianggap tidak satu korpus itu kan saya pikir terlalu terburu-buru ya dalam penelitian. Gitu. Tapi itu mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, saya lanjutkan, lanjut Nah, saya cuma akan memberikan satu gambaran perbandingan bagaimana naskah-naskah Katurangganing Kucing yang ada dalam tradisi Surakarta dan tradisi Yogyakarta maupun tradisi Bali. Nah, dalam tradisi Yogyakarta dan Surakarta, tradisi Jawa lah, itu kita umumnya menemukan naskah Katurangganing Kucing itu dalam tembang Asmaradana. Ya, dalam tembang Asmaradana. Tetapi ada poin penting di Surakarta itu kita menemukan istilah kucing itu Wisnu Atondo dan di Jogja itu ditemukan klausul Wisnu Atopo. Nah ada dua yang menarik ya. Jadi satu nyebut ini satu jenis kucing yang sama. Wulu rupanya alamnya prayoga. Lamun sira ngingu kucing bisu ora duwe swara gitu. Jadi kucing Wisnu Atondo itu dia kucing yang bisu gitu. Dia nggak bisa bersuara itu, nggak bisa meong-meong gitu. Nah itu di Solo disebut dengan Wisnu Atondo. Ada tanda Wisnu yang menyertai kucing ini. Kemudian di Jogja disebut dengan Wisnu Atopo. Jadi ini kucing yang bisu ini adalah perwujudan dari manifest Wisnu yang sedang menjalani tapa gitu. Makanya itu disucikan. Nah di dalam tradisi Bali itu langsung disebut dengan Wisnu saja. Nah ini menarik ya, karena segala yang hitam ya dalam kebudayaan Jawa itu umumnya dikaitkan dengan Wisnu. Gitu. Apalagi dalam masyarakat Jawa Baru ya. Nah, itu juga menarik kita pahami. Nah ini perbedaan korpus, perbedaan naskah dalam berbagai macam skriptorium itu ternyata memiliki beberapa perbedaan. Ini suaranya siapa ya ini ya? Mohon di mute dulu ya, yang ada suaranya. Mas Odi. Oh, apa tadi? Oh ya mas. Nah, saya lanjut dulu. Kemudian dari beberapa naskah itu semuanya sama. Dia memiliki 18 jenis kucing. Gitu ya. Oh ya Mas Bayu, terima kasih. Oh ternyata lontar yang satunya juga Wisnu Atondo. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah itu ternyata Wisnu Atondo juga sampai di dalam Gedong Kirtia ya. Jadi ada relasi ya antar pulau ini ya, antara Jawa dan Bali itu dalam satu ruang ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut jenisnya kucing lanjut Ini suara lagi siapa ini? Bu Indah di mute sebentar nggih. Lanjut. Nah, jenis kucing itu ada 18 ya. Saya tidak akan membahas semuanya karena pada umumnya nanti sudah dibahas di dalam Turanggane Kucing yang dipublikasi di kayaknya di Wikipedia sudah ada ya. Di Wikipedia sudah ada, kemudian di arsip
Kak Carcan Meong bisa dibaca di arsip.org, itu file digitalnya juga bisa dibaca di situ gitu. Nah, berbahasa Bali gitu ya. Nah, itu menarik di Pak. Nah, dari 18 ini yang menjadi penting dan menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa kok kok cuma 18 gitu? Kenapa tidak ada jenis-jenis yang lain atau lebih kenapa tahunnya berganti gitu ya? Sejak pembuatan naskah ini kok tidak ada penambahan jenis kucing baru yang dimasukkan dalam kucing ini. Nah itu menarik ya. Ya, itu bisa menjadi pertanyaan buat teman-teman nanti yang tertarik untuk meneliti kucing. Lanjut, um, saya tidak akan membahas semua ya, misalkan yang pertama itu kucing kembang asem. Jadi kucing kembang asem itu adalah jenis kucing ya, yang dia kucing Jawa yang pada umumnya kita temukan. Jadi kucing orange gitu, ya bentuknya orange, kemudian loreng-loreng seperti harimau gitu. Kemudian uh, dia ekornya panjang gitu, ekornya panjang. Umu bisa lanjut nggak slide-nya? Nah, jadi kucing kembang oren itu adalah jenis kucing yang biasa kita temui ya dalam masyarakat Jawa gitu. Ini tidak boleh dipelihara gitu ya. Sekali lagi ya, saya tidak akan uh, bercerita nanti mungkin dari antara teman-teman ini ternyata ada yang memelihara kucing oren gitu ya. Tapi jangan terus ikut diskusi ini nanti kucingnya dibuang gitu. Enggak ya, jangan ya. Ini buat pengetahuan aja gitu. Bahwa kucing oren itu tidak begitu bagus ya dalam dalam kacamata masyarakat Jawa, karena dia akan mendatangkan hal buruk gitu. Nah, tetapi ada pengecualian, kucing oren yang ekornya bundel, apa yang bundel itu seperti terikat itu ya, ekornya terus apa jenisnya, jadi spiral itu, bundel itu, terus itu boleh, itu nggak apa-apa. Nah, itu selanjut ada juga kucing yang disebut dengan uh, kucing yang kancal sekawan gitu. Kancal sekawan itu kucing yang dia punya kaos kaki gitu. Kucingnya hitam, terus dia punya kaos kaki putih di empat empat kakinya begitu. Nah, itu ini ya kucing yang dicari gitu dalam masyarakat Jawa. Jadi yang dipelihara dalam masyarakat Jawa biasanya kucing ini, kucing jenis ini. Nah, biasanya, nah ini chief uh, apa kucing yang hitam, kemudian ekornya panjang, kemudian uh, punya kaos kaki ya, warnanya putih itu, bulunya berwarna putih gitu. Nah, syukur-syukur kalau ekornya bundel gitu. Nah, kalau ekornya bundel itu dia lebih baik lah, lebih lebih baik uh, dipelihara gitu. Jadi akan lebih baik lagi kalau nemu kucing yang punya kaos kaki ini, atau sukunya pancal sekawan ya, dia punya empat bulu itu, bulu berwarna putih di ujung-ujung kakinya, apalagi ekornya bundel. Nah itu sangat dicari gitu ya dalam masyarakat Jawa. Kemudian lanjut lagi ada namanya kucing yang disebut dengan Putro Kajen Toko gitu. Kajen Toko itu eh, kucing hitam terus mulus panjang gitu. Kemudian apa ya, mungkin kalau di luar negeri ini sering disebut dengan black cat gitu. Jadi kucing sing wah medeni banget itu. Jadi kucing yang pokoknya semuanya hitam gitu, warnanya hitam semua. Nah, kucing ini eh, tidak baik ya, tidak baik tidak baik tidak dipelihara karena menimbulkan apa ya, mungkin di sini disebut muntah darah ya, tapi ada juga kepercayaan yang lain terkait dengan kucing yang membawa pertumpahan darah gitu. Ini secara lisan ya, saya pernah jagungan beberapa orang,
Kalau ngingu kucing jenis ini itu tidak akan membawa pertumpahan darah gitu di dalam dalam yes yang memelihara. Tetapi jika jika ekornya bundel, gitu ya, lagi-lagi ekornya bundel itu, oh nanti hal buruk itu ada tetapi hanya sedikit gitu. Ya, jadi ya yang seperti itu. Kemudian lanjut eh, namanya ada lagi kucing yang disebut dengan wulan kerainan. Wulan kerainan ini kucing yang paling sedikit saya temukan dan susah sekali saya temukan. Bahkan gambarnya di Google pun setengah mati ya saya cari itu. Jadi kucing wulan kerainan itu dia hitam semua, kemudian di lambung kiri itu ada total putih satu gitu. Jadi seperti bulan. Bulan kerahinan itu kan bulan bulan kesiangan gitu. Dalam jadi bulan di siang hari itu kalau kita lihat langit ada bulan di siang hari terus ada total putih gitu kan itu ada bulannya. Nah, ini jenis kucing ini tuh susah sekali ya dicari. Saya nggak tahu, mungkin beruntung sekali kalau teman-teman memiliki kucing jenis wulan kerainan ini. Jadi ini hitam semua, kemudian di bagian perut kiri itu ada ini ya, ada bercak putih gitu. Nah, itu juga baik ya, membawa kebaikan. Apalagi kalau lagi-lagi ekornya bundel, itu ekornya itu sangat sangat ini ya, sangat sangat baik dipelihara. Kemudian lanjut ada juga yang disebut dengan dandang sungkowo. Dandang sungkowo itu jenis kucing yang berwarna hitam, kemudian ekornya panjang. Nah, terus ada di bagian ekor itu ada apa namanya, lurik-lurik hitam. Jadi lurik-lurik hitam putih gitu di bagian ekornya. Nah, dan itu juga juga ini ya, juga jarang dipelihara, tidak boleh dipelihara karena itu akan menimbulkan pertengkaran gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini kucing yang cukup terkenal ya, namanya kucing Condromowo. Nah, Condromowo itu banyak terkenal ya dalam naskah-naskah tentang Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Saya tidak tahu kenapa kenapa ini menjadi penting ya. Mungkin sekali karena namanya gitu. Ya, idiom bulan ya, Condromowo gitu ya. Bulan itu kan sangat dekat dengan idiom Islam ya, simbol-simbol keislaman gitu. Nah, uh, ini juga jenis kucing ini yang ini ya yang salah tafsir gitu, salah tafsir di masyarakat. Biasanya kucing hitam yang saya temui sekarang ya teman-teman gitu, oh kucing hitam, oh langsung disebut Condromowo gitu. Padahal yang dalam naskah kucing Condromowo itu kucing yang dia punya unyeng-unyeng gitu, unyeng-unyeng apa ya, pusar. Jadi dia punya pusar terus nanti bulunya kan ngumpul gitu ya. Jadi kayak kayak rumah undur-undur gitu. Jadi dia punya pusaran bulu di kepala dan di dada terus kemudian di punggung. Jadi dia eh, punya tiga atau dua dua unyeng-unyeng tadi. Jadi dia di kepala, kemudian di perut dan di punggung. Nah, itu biasanya Condromowo, itu kita sering sebut Condromowo. Nah, tetapi dalam masyarakat sekarang ya, banyak orang mengenal Condromowo itu ya kucing hitam itu. Padahal tadi seperti saya jelaskan di atas ya, kucing hitam itu bukan Condromowo, tetapi kucing hitam itu Putra Kajentoko gitu. Itu dalam serat Katurangan. Jadi ternyata dalam sekian tahun sejak diterbitkannya eh, naskah ini ada perubahan, itu perubahan penyebutan yang terjadi untuk menyebut kucing di dalam masyarakat Jawa. Kemudian lanjut eh, ini yang terakhir ya saya ngobrolin tentang jenis kucing, nanti sisanya bisa bisa dicari sendiri ya. Misalkan kucing Kolomoboro ini juga salah satu kucing yang menarik ya kita pahami. Jadi bentuknya dia hitam semua terus ini hitam terus
ekornya itu ekornya putih sampai ke kepala gitu. Jadi sampai sampai kepala gitu. Itu disebut dengan kalau memboro. Ini memberi kucing yang juga memberi pertanda buruk ya, jadi buruk dipelihara. Nah uniknya jenis kucing ini juga kucing yang disakralkan di Thailand, Thailand ya, Thailand dan Vietnam. Gitu. Jadi kalau teman-teman membaca beberapa studi riset tentang mitos-mitos tentang kucing di seluruh dunia, ternyata kucing ini juga kucing jenis kalau ngomboro itu juga mendapat tempat gitu ya di beberapa negara. Terus saya mikir cuma kucing hitam aja yang menjadi simbol apa ya petanda buruk gitu. Tetapi ternyata kucing dengan jenis ini juga menjadi petanda buruk di beberapa daerah. Kemudian lanjut tadi jenis-jenis kucing udah, kemudian sasmitoning kucing gitu. Jadi lanjut dari 18 jenis kucing itu akan memberi tanda ya baik dan buruk, boleh dipelihara atau tidak boleh dipelihara ya. Dalam masyarakat Jawa atau dalam kesusastraan Jawa lah abad 19 begitu. Nah, kemudian bagian yang juga penting dari dalam serat katurangan kucing adalah sasmito yang didapat dengan tingkah laku kucing gitu. Misalkan eh, lamun ana kucing lungguh ajongkok sukunya kalih sareng rayo kadya wong anembah ya, wong anembuh itu nyembah asung pemut puniki kang darbe alsa sakena bebendunipun yang widi. Jadi ketika ada kucing yang duduk kemudian tangannya itu seperti menyembah begitu ya ketika dan ketika si pemiliknya ini datang gitu atau menjumpai si kucing itu. Nah, pertanda seperti itu eh, memberitahukan bahwa eh, naskah naskah ini memberitahukan bahwa nanti pemiliknya akan mendapat sesuatu yang buruk atau hukuman gitu, dari yang widi. Kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian jika ada kucing yang tidur di atas ikat kepala atau kopiah gitu misalkan atau di pojok rumah dan tidak bangun dalam waktu lama eh, itu pertanda bahwa kucing bahwa nanti pemiliknya akan mendapatkan banyak rezeki gitu. Nah ini tadi yang membawa buruk, sekarang yang membawa kebaikan. Jadi misalkan ada kucing kok dia tidur di pojokan rumah lama sekali nggak bangun-bangun gitu. Nah itu si pemilik akan mendapatkan rezeki gitu ya. Jadi nah yang menarik dari teks ini adalah ini ya ada sesapan dari bahasa Arab ya. Jadi misalkan Dudungo, syukuro, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahi. Jadi itu serapan dari bahasa Arab ya. Nah, jadi ini menarik ya sebenarnya dipelajari kok yang di atas menyebut yang widi gitu ya. Kemudian di bawah-bawah masih ada serapan Arab. Jadi kemudian lanjut. Nah, tidak banyak ya sasmito kucing itu sekitar ada 6-7 begitu dalam serat katurangan kucing gitu ya dari berbagai naskah yang pada intinya dari naskah katurangan kucing itu memberi pengetahuan gitu ya. Pengetahuan kita bahwa masyarakat Jawa setidaknya abad ke-18 ke-19 itu memandang hewan bernama kucing ini bagaimana kucing itu dimaknai. Dan kemudian pemaknaan itu berdasarkan tanda dan sifatnya. Jadi sikap sikap hidupnya. Jadi dia dia tinggal di mana, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian sikap yang lahir hariannya bagaimana. Itu yang diamati oleh masyarakat Jawa dan dituliskan dalam serat katurangan kucing. Nah, naskah ini juga membuat sasmito ya tentang perilaku dan kemudian. Nah, dari serat katurangan kucing ini sebenarnya kita nggak bisa melepaskan langsung dari konteksnya ya. Konteksnya praktis adalah serat katurangan yang lain. Jadi ada Jawa, ada Panca, ada Jaran, ada katurangan yang wanita, ada ini ya, ada beberapa uh, petung dan lain-lain. Itu yang menjadi penting. Jadi
Makanya bagi teman-teman yang ingin meneliti ya naskah-naskah keturunan kucing itu tidak serta merta langsung pada kucing itu saja, tetapi ini adalah jalinan jalinan dari naskah-naskah yang lain yang pada umumnya masuk dalam primbon ya maupun di dalam serat kempalan warni-warni. Nah, jadi itu bisa dibaca ya. Nah, untuk kemudian pada perkembangannya serat keturunan kucing ini tidak begitu banyak dipakai gitu ya. Misalkan zaman sekarang gitu eh, saya jarang sekali ya melihat orang tua yang melarang gitu, oh, jangan memelihara kucing yang ini. Ataupun kalau melarang memelihara kucing pasti alasannya lebih logis gitu terkait dengan medis, bulunya bagaimana dan lain-lain. Tetapi bagaimana pemaknaan warna ya terhadap kucing itu sekarang jarang sekali ya di abad ke-20 dan 21 yang saya tahu itu jarang sekali saya temukan. Walaupun memang masih ada misalkan yang paling umum gitu ya ketika kita nabrak kucing harus dimakamkan gitu. Tidak boleh ditinggal prung di jalan gitu. Nanti kalau kita nabrak kucing di jalan ditinggal prung kita akan membawa sial pada penabraknya. Itu masih kita jumpai ya sampai hari ini, tetapi untuk apa yang tertera dalam serat keturunan kucing itu eh, masyarakat dewasa ini tidak begitu banyak memakainya. Ya. Saya pikir itu dulu teman-teman, mungkin lanjut ke pertanyaan ya nanti bisa diskusi ya di pertanyaan. Kita masih ada waktu sampai jam 5 ya, sampai masih ada 30 menit untuk berbincang-bincang. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adi. Oh,